Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ara Arafat 92. Untuk di video kali ini saya ingin cerita pengalaman tentang pemakaian sepeda motor CB 150R Street Fire, atau lebih singkatnya biasa orang bilang sih CB 150R Old, yang udah lama lah gitu ya kan, 2014. Di sini saya nanti bercerita tentang pemakaian setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai beranjak mau ke 6 tahun. Apa saja kendalanya, kerusakannya, tentang mesinnya. Pokoknya nanti kita ulas lebih lanjut di video selanjutnya. Tapi jangan lupa, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, and share. Dengan begitu Anda telah mendukung channel ini, support admin agar terus membuat video-video yang menarik, menghibur, menginspirasi, dan lebih banyak lagi. Oke? Check it out. Guys, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk pemakaian 1 tahun CB 150R Street Fire, kalau saya yang punya warna hitam. Tahun pertama nggak ada kendala ya, ganti oli ya biasa lah ya kan, tergantung kilometernya udah berapa sekian kilometer, ataupun pemakaiannya setiap hari, atau apa lah ya kan, pekerja swasta yang tiap hari masuk, kalian bisa ganti olinya 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Itu tergantung jarak tempuh lah, atau pemakaian si sepeda motor tadi. 1 tahun nggak ada kendala, masuk ke 2 tahun. 2 tahun ya begitu juga, nggak ada kendala. Oke. Pokoknya kalau menurut saya untuk CB 150R Street Fire ini, untuk di kelasnya mesin boleh diadu, tapi untuk di kelasnya ya, untuk yang 4 tak, speednya 6. Tapi pokoknya untuk di kelasnya lah, boleh lah diadu yang standar ya. Pokoknya nggak ada pemakaian untuk 2 tahun, nggak ada kendala. Oke, lanjut. Kalau untuk pemakaian yang 3 tahun, itu paling apa, masih oke ya, masih oke juga. Pokoknya ini mesinnya bandel lah menurut saya, paling cuma oli juga, ataupun oke lah, masih oke. Kita lanjut aja lah ya ke 4 tahun. 4 tahun ini udah, dia tergantung semal gimana ya. Pernah makai apalah bahan bakar biasanya, karena awal-awal kereta kesayangan pakai Pertamax, rupanya ada kendala gitu, entah karena kurang rutin servis atau apa ya kan. Kita masukkan ke bengkel AHM Honda showroom. Kita coba periksa, kata mekaniknya, bang ini bahan bakarnya katanya kurang bagus. Iya sih, karena dari awalnya Pertamax coba ke Pertalite bensin kan udah sulit lah untuk di asahan, bagian antara silau laut, kisaran air Joman agak sulit lah bensin, jadi beralih ke Pertalite. Rupanya kurang bagus apanya, pembakarannya mengaruh ke injeksi, mati-mati sendiri, mogok lah kayaknya gitu. Jadi agak khawatir juga ya kan. Jadi solusinya bang, yaitu ganti apalah bang, bahan bakar. Jadi pindah lagi ke Pertamax. Nah itu kan agak drastis gitu ya kan, apanya, perbedaan harganya lah antara Pertamax dan Pertalite. Sebetulnya cuma sedikit aja sih bedanya, nggak terlalu banyak, karena kereta kesayangan, sepeda motor kesayangan. Jadi di
ke pertamak lagi lah, seperti itu. Oke, udah oke, set, baru ke 5 tahun, baru pemakaian untuk 5 tahun. Tuh 2, 3, 4, 5 ke 5 tahun. Untuk pemakaian ke 5 tahun tadi udah 4 ya kan. Ya kita lanjut aja lah ya ke 5 tahun, karena 1, 2, 3, 4 itu nggak ada kendala. Ya biasalah ganti oli, paling minyak rem gitu-gitu lah kan. Ke 5 tahun. Ke 5 tahun ini udah agak bosen. Jadi mau apa, tampilan yang baru lah ya kan, agak dimodifikasi sedikit. Dari itu habis-habisan itu. Enggak lah begitu habis-habisan. Bongkar sana sini lah ya kan, anak kreatif tapi wadahnya ya itulah, nggak tahu lah ya kan, entah kreatif atau jahilnya tangan ya kan, kurang tahu juga modifikasi ini. Pokoknya inilah, dari pelak ganti warna, dari stang digantiin ganti stang jepit, apa selang rem diganti yang variasi, body sebagian ada yang dibuka, itu saringan hawanya dicopot, aduh gawat kali. Itulah modifikasi yang semi lah, yang ya nggak begitu habis-habisan lah, slow dia modifikasinya. Itu udah ke 5 tahun ya, seperti itu ya kan. Berselang waktu antara 5 tahun mau ke 5 tahun lah, 5 tahun ke 6 tahun gitu. Kendalanya yang paling buat galau, segalau-galaunya, blanchingnya sompel. Galau kali, blanchingnya sompel. Itu awalnya itu lagi di jalan, biasa lah kan, anak muda Jawa Muda lagi lomba-lombaan itu, jumpa di jalan sama Sibi juga, mau ngetes aja gitu ya kan. Dilari-lari kecepatan 70, dari 70 ke atas gitu loh. Cetar katanya, suaranya sangatlah kuat. Pikir awalnya rantai putus, tengok ke belakang rantai masih terpasang. Mungkin gawat ini, jebol ini bloknya ya kan. Tengok bawah ataupun tengok belakang, oli nggak ada tercecer. Bingung juga, ini kelihatan sih kondisi hidup, tapi suaranya udah nggak enak lah. Itulah, galau, dibawa ke bengkel. Ini ke bengkel biasa dulu, karena mau dibawa ke bengkel resmi Honda, mungkin kerusakannya nggak begitu parah. Bawa ke bengkel-bengkel biasa lah ya kan, bengkel apalah dibilang, bengkel biasa lah di kampung-kampung. Bongkar, ternyata blanchingnya nasib baik juga ya kan, cuma sompel. Seperti ini dia. Ini dia namanya blanching gear gitu. Gear blanching. Ini cuma sompel, nasib baik sompel di sininya. Kamera tolong di zoom dulu biar lebih gampang guys. Oke, ini dia guys, blanching yang saya maksud. Lihat, nasib baik cuma sompel. Terus di dalamnya itu udah apa dibilang ini, serpihan lah, udah pecah ya di dalamnya itu. Ini kalau digini-gini kan ada suara serpihan gitulah.
Inilah yang suara meledak lah dibilang, buat khawatir. Padahal lagi apalah, gimana yang bilangnya ya, cuma balap apalah, bukan balap sih, cuma apalah agak kencang-kencang sedikit lah sama kereta lain. Kalau ada yang lain itu ada yang sininya atau daerah sininya lah, itu antara sini itu ada yang betul-betul belah dua, apa patah. Jadi ininya itu memukul-mukul ke apa mesin lah, bagian dalam mesin terakhir bak mesinnya jebol. Ini masih nasib baik juga, hanya sompel aja. Itu dia cuma sompel. Ininya pun udah agak nggak tahu ya, mungkin agak licin juga ini. Pokoknya sangat dramatis, nggak di MotoGP aja dramatis. Untuk di pemakaian CB150R Street Fighter pun juga dramatis. Padahal itu lagi lari-lari atas 70. Wih, kalian bayangkan dulu suaranya cetar. Tak. Gitulah. Wih, udah gawat kali. Wah, gawat ini nggak pulang ini. Seperti inilah dia penampakan balancing, ataupun mungkin CB ini terlalu kencang, bisa jadi getaran yang ngeri kali. Tapi setelah rata-rata setelah pemakaian, tapi nggak tahu juga ya, tahu informasi yang lain, kalian bisa share linknya biar sama-sama kita lihat. Setelah pemakaian 5 tahun beranjak ke 6 tahun, ya gini loh penampakannya balancing tersebut. Kalau kalian kena ini sekitar, kalau harganya 600 lebih kurang, upah skala bengkelnya itu ke 1 juta juga lah. Itu paling minimal. Maksimalnya 1 juta. Itu udah sama balancing, oli, packing, radiator, lem apanya itu. Pokoknya udah 1 juta itu udah tinggal ngeng lagi gitulah. Setelah ganti ini tinggal pulas lagi gasnya, aman. Pokoknya setelah ganti ini kalian pulas aja gasnya, cari imbang-imbang lagi di jalan, seperti itu. Oke, itulah habis semuanya. Enggak lah, cuma sompel ini habis semua, ini berretak-retakan ini di dalam ini. Enggak tahu ya kan proses mesin itu bagaimana sampai ini bisa serpihan di dalam ini. Sampai ini cuma sompel. Alhamdulillah, masih alhamdulillah juga ya kan. Oke, seperti itulah pemakaian setelah 5 tahun pemakaian CB150R Street Fighter. Ini nggak tahu lah kan, memang entah karena saringan hawanya dibuka, ataupun memang udah umur, ataupun itulah, ataupun memang udah takdirnya. Karena di video-video kawan lah kan, di grup CB150R Street Fighter gitu juga lah kejadiannya. Meskipun orang itu kelihatannya standar, tapi nggak tahu lah, takdirnya juga mungkin, ataupun memang itu penyakitnya CB yang old. Kali kena aku tanganku. Bingung juga sih. Ini udah masuk ke 6 tahun. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah, ini udah akhir tahun. Pokoknya seperti itulah. Mungkin kalau untuk produksi yang old mungkin udah nggak ada mesinnya, yang baru itu udah kayaknya sudah diperbaharui. Terdengar sih belum ada sih yang untuk balancing yang ini yang pecah, yang lepas itu. Untuk CB yang baru sih belum ada, tapi nggak tahu, ataupun informasinya belum dapat, nggak tahu juga ya. Seperti itulah. Oke. Untuk
berbagi pengalaman atau bercerita sedikit tentang pemakaian CB150R Old Street Fire. Sampai di sini dulu ulasannya. Tentang apanya lah dibilang, kendalanya, suka dukanya. Oke, jangan lupa seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, and share. Dengan begitu Anda telah mendukung channel ini, mensupport admin agar terus membuat video-video menarik, menghibur, menginspirasi, dan lebih banyak lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Guys, jangan lupa subscribe, like, and share.